Saudara-saudari, saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 28. Demikian dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Akana teuk di Portibion, Jalana Marlea dipilih di Bata. Tung sisuada ido asa suhada hononna naung jongjokian. Judul nas renungan kita adalah pilihan Allah, orang yang tidak terpandang dan hina bagi dunia. Saudara-saudari, pilihan Allah itu tidak seperti pilihan manusia. Biasanya manusia memilih dari cara seseorang berpenampilan. Siapapun bisa berpenampilan cantik, tampan, tetapi belum tentu berkepribadian yang baik. Seperti ada sebuah pepatah yang berbunyi, "Don't judge a book by the cover." Kita tidak bisa menghakimi begitu saja seseorang dari apa yang kita lihat dari luar. Ibarat ada sebuah kisah, sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku?" Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman, dan banyak lagi yang lain. Apakah kamu bisa seperti aku?" Si emas pun terdiam 1000 bahasa. Saudara-saudari, di dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas berharga, menyilaukan tapi tidak bermanfaat bagi sesamanya. Seperti suka membantu apalagi peduli pada sesamanya. Ada juga yang seperti tanah. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja namun ringan tangan dan siap membantu sesamanya. Demikianlah halnya dengan di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memilih orang yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini, supaya yang mereka yang terpilih dapat bernilai dan bermanfaat bagi orang lain dan bekerja dalam pemberitaan nama Tuhan. Terkadang di dalam pelayanan Tuhan kita hanya terfokus dan memilih orang-orang yang terpandang, seperti orang yang memiliki kekayaan, jabatan, dan segudang pengalaman berorganisasi di luar. Apa gunanya orang seperti itu jika tidak dapat memberikan waktunya, pikirannya, dan tenaganya untuk mengajak orang-orang semakin dekat kepada Tuhan? Perhatikanlah kondisi bergereja kita saat ini. Kita tidak perlu lagi saling menyalahkan satu dengan yang lain dan selalu sibuk mencari orang-orang yang terampil serta berpengalaman di dalam bidang-bidang tertentu, seperti terampil memakai alat musik, bernyanyi, berbicara, dan berkhotbah. Kunci utama di dalam pelayanan Tuhan adalah saat kita mau sungguh-sungguh menerima dan melaksanakan panggilan dan pemilihan Tuhan. Jika kita yakin dipilih oleh Tuhan, maka kita pun bertanggung jawab untuk membawa saudara-saudari kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Ada amanat agung yang disampaikan Yesus bagi orang yang dipilih Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang supaya mengenal Yesus. Marilah kita bersama-sama menerima panggilan menjadi pilihan Allah dengan cara berguna bagi saudara-saudari kita, hidup di dalam kasih,
sebagai perwujudan amanat agung dari Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar di dalam kelemahan kami. Kami bukan orang yang layak di hadapan-Mu untuk menerima panggilan-Mu. Engkau memilih orang yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini sebagai orang dan saksi-Mu untuk memberitakan Injil. Kami sadar Tuhan, ketika kami melaksanakan seluruh pekerjaan kami, Engkau telah mengingatkan kami, itulah panggilan kami untuk menyatakan teladan Kristus Yesus di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Pakailah hidup kami ini Tuhan, supaya seperti tanah yang dapat membuahkan tanaman dan pohon-pohonan. Dan kami mau Engkau pakai kami dimanapun kami berada, supaya kami juga dapat menjadi orang yang berharga, berguna, yang dapat menolong dan membantu sesama kami. Jadikanlah hidup kami menjadi teladan yang baik dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.